Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, yang pada pembahasan kali ini akan membahas tentang dosa besar yang ke-21, yaitu menuduh berzina pada orang lain. Pada sub pembahasan tentang menuduh berzina kepada budaknya, laki-laki atau perempuan, maka dia akan dihukumin sebagai qadzaf dan akan dihukum dera sebanyak 80 kali ketika dia tidak bisa membuktikan dengan saksi. Wa kadzalika, dan seperti menuduh seorang suami pada istrinya, yaitu harus dihukum dera ketika tidak bisa membuktikan dengan saksi. Idza qadhafa, bila menuduh siapa orang, mamlukahu pada budaknya orang, au jariyatahu atau budak perempuan orang, biangkolah seperti berkata siapa orang, limamlukihi kepada budak laki-lakinya orang. Apa ucapannya? Ya zaniyu, wahai orang yang berzina. Au li jariyatihi, atau pada budak perempuannya, ya zaniyatu, wahai perempuan yang berzina. Au baghiyatan, au ya baghiyatu, wahai pelacur. Au ya fahabatu, wahai perempuan murahan. 5, karena barang sebata yang tetap fi sahih ini dalam kitab Bukhari Muslim, an Rasulillah, Rasulullah annahu Nabi qala, bersabda Nabi, wa man, dan apun orang, qadzafa yang menuduh siapa orang, mamlukahu pada budaknya orang, bizina, dengan zina, ukimah, maka didirikan alih pada orang al-hadduh, apa had, yaumal kiamat, pada hari kiamat, illa kecuali ayyakuna, ada siapa budak, kama qala, kama seperti qala berkata siapa tuan. Wa kasan, banyak, minal juhali, dari orang-orang yang bodoh, waqi'una, jatuh, fi hadal kalami, dalam kalam al-fahisyih, yang keji, alladzi, kalam alih atas juhal, fihi, di dalam al-kalamul fasil, al-uqubatu, apa al-uqubatu, adapun siksa, fi dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Di sini katanya, wa kadzalika idza qadafa mamlukahu aw jaritahu bi anqali mamlukihi ya zani, au li jariyatihi ya zaniyatu, au ya baghyatu, au ya qahabatu, maka katanya juga dihukumin qadzaf, dihukumin menuduh berzina, dan harus dihukum dengan hukum dera 80 kali ketika dia menuduh budak laki-lakinya berzina. Apa budak itu? Dulu itu orang itu mempunyai budak. Budak itu disebabkan yang pertama dia itu kalah perang, dirampas oleh musuh, dijadikan budak. Atau dia itu keturunan budak, ibu bapaknya seorang budak, maka anaknya menjadi budak. Nah, budak itu hampir seperti setengah manusia, karena dia dimiliki, bisa dijual. Ya. Nah, kalau orang punya budak lalu berkata pada budaknya, ya zani, kalau budaknya laki-laki,
Kalau perempuannya ya zaniyatu, maka dia itu dinamain qadzaf, dinamain menuduh, yang dia akan mendapatkan dosa besar dalam pandangan Allah. Dan waktu yang sama, dan di waktu yang sama itu dia itu akan dihukum dera ketika dia tidak bisa membuktikan dengan 4 saksi. Atau berkata kepada budaknya, ya baghiyatu, wahai pelacur. Lah kalau berkata kayak itu juga dihukumin qadzaf dan harus diberikan hukuman dera. Atau menyatakan ya qahabatu, menyatakan dia wahai perempuan murahan, karena itu kinaya dari artinya seorang perempuan yang berzina, maka juga dia itu dihukum dera 80 kali dan akan mempunyai dan mendapatkan dosa besar dari Allah. Dari mana dalilnya? Lima sabata fi sahihaini an Rasulillah annahu qala. Karena terdapat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim yang datangnya Rasulullah bersabda, man qadhafa mamlukahu bizina uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah illa ayakuna kama qalah. Orang yang menuduh pada budaknya dengan tuduhan berzina, apa yang terjadi? Maka nanti di hari kiamat akan diberikan hukuman dera oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang budaknya betul-betul melakukan perbuatan zina. Nah, dalam konteks sekarang itu bisa menuduh pembantunya. Walaupun saya menyatakan budak dengan zina itu tidak, budak dengan pembantu tidak sama. Sekali lagi tidak sama. Tapi dengan artian itu dikiaskan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, dia menuduh karyawannya, menuduh pembantunya tuduh berzina, maka hukumnya dosa besar kalau dia tidak bisa membuktikan. Atau menuduh santrinya, maka sama dia itu kalau tidak bisa membuktikan dengan 4 saksi. Nah, katanya wa kasrun minan juhali waqi'una fi hadzal kalamil fahish alladhi alaihi fihi al-uqubatu fid dunya wal akhirah. Dalam realitasnya banyak orang-orang yang tidak paham, dia terjatuh pada perkataan-perkataan yang keji semacam ini, yang membuat dia harus mendapatkan azab di dunia dan akhirat. Banyak sampai didengarkan orang cerita, wow, sudah semangat mendengarkan, lalu diceritakan pada orang lain. Ada nggak kayak itu? Ada. Na'udzubillah. Ini yang terjadi. Banyak terjadi kayak ini. Wah, dia semangat menceritakan pada orang lain, tanpa dia sadari sudah menuduh orang lain berbuat zina. Apalagi zaman sekarang banyak hoax, banyak cerita-cerita bohong yang disebarkan melalui media sosial, disebarkan melalui WA, atau melalui Twitter, Instagram, TikTok, Snake, YouTube, Line, FB. Waduh, sekarang itu sudah diserbu dengan berita-berita. Dia mendengarkan, ada seorang dituduh, baik itu orang biasa atau tokoh, dia lalu dibuatkan cerita, dia itu seakan-akan dia berselingkuh dengan si A. Waduh, lalu diberikan komentar, oh ini dia, ini, waduh. Sudah, tanpa dia sadari sudah terjadi pada perbuatan di mana dia menuduh orang lain berbuat zina, sehingga tanpa dia sadari dia rugi dunia akhirat. Di dunia, kalau negaranya itu melaksanakan hukum jinayat, maka dia akan dihukum dera, dipukul 80 kali. Nah, kalau enggak, ditambah lagi di akhir akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, ini diperkuat dengan sabda Nabi, walihada sabata fi sahihaini, walihada, dan karena itu sebenarnya terdapat fi sahihaini dalam hadis Bukhari Muslim an Rasulillah, dari Rasulullah, annahu sungguh Nabi qala, bersabda Nabi, innar rajula, sungguhnya laki-laki, yatakallamu, berbicara siapa laki, bil kalimati, dengan perkataan, ma yatabayyana, pada satu yatabayyana, tidak mengambil jelas, tidak cross check siapa orang fiha dalam kalimah,
yazillu, tergelincir siapa laki-laki biha dengan perkataan, dengan kalimah, finari dalam neraka, abadu lebih jauh, mimma dari satu, bainal masyriq antara timur, wal maghribi dan barat. Jadi katanya di sini banyak orang ini tanpa tersadari terjerumus pada perkataan, dengan perkataan membuat dia rugi di dunia dan akhirat, mendapatkan azab di dunia dan akhirat. Kata Rasulullah apa di sini? Katanya innar rajula la yatakallama bil kalimati ma yatabayyana fiha yazillu biha fin nari ab'adu mimma badal masyriq wal maghribi. Sungguhnya seorang laki-laki dan juga perempuan bicara dengan satu pembicaraan tanpa dia cross check lebih dulu kebenaran apa yang diucapkan, apa yang terjadi, dia tergelincir jatuh ke dalam api neraka yang sangat dalam. Dalamnya ini bagaikan arah barat dan timur. Jadi dalam ceplung, karena dia bicara dengan kata-kata yang kotor. Ada nggak yang bicara kotor di sini? Ada nggak? Perempuan ada nggak? Nah, hati-hati, dia ngomongnya enak-enak, berguyon, hanya mau bercanda, tapi isi candanya membawa dirinya jatuh ke dalam api neraka. Dia mendengar cerita, difitnah, dia ikut bicara, tanpa dia sadar jatuh ke dalam api neraka. Dia terbawa oleh hoax yang disebarkan melalui melalui Instagram, melalui YouTube dan lain sebagainya. Akhirnya apa, dia ikut bicara, ikut menyebarkan, ikut menge-share. Apa yang terjadi? Maka dia terjerumus ke dalam api neraka, tergelincir ke dalam api neraka, jatuh ke dalam api neraka yang api nerakanya sangat dalam, yang ibaratkan itu bagaikan antara barat dan timur. Maka karena itu kata Rasulullah di sini, hati-hati kalau mau bicara apa saja, dicek dulu kebenaran apa yang diucapkan supaya selamat di dunia dan akhirat. Wa fil hadisi faqala lahu, maka berkata lahu kepada Nabi Mu'ad, siapa Mu'ad bin Jabal. Jadi setelah mendengar apa kata Mu'ad, ya Rasulullah, inna la mu'akhiduna bima, ya Rasulullah, wa inna sungguhnya kita la mu'akhiduna, yaitu disiksa kita, bima dengan sesuatu yatakallamu bicara kita bihi dengan emas. Faqala, maka bersabda Nabi, sakulat, hilangkah kepadamu ummuka, ibumu ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Wahal yukabbu, wahal apakah yukabbu di hal yukabbu di seret annasu pada siapa manusia, finna dalam neraka, ala ujuhim atas wajah mereka, illa kecuali hasaidu alsinatihim, kecuali hasil perbuatan perkataan mereka. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan bahwa ada seorang yang bicara dengan satu pembicaraan tanpa dia cross-check lebih dulu, membuat tergelincir ke dalam api neraka yang dalamnya itu seperti arah barat dan timur, antara arah barat dan timur. Lalu Mu'ad bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang akan disiksa dengan perkataannya? Nah, Rasulullah tuh heran pada Mu'ad bin Jabal. Musa Mu'ad bin Jabal ini tanya masalah ini. Sebenarnya Mu'ad bin Jabal menurut saya itu bukan dia tidak percaya dengan Nabi, tetapi ingin meyakinkan betul pada hatinya diri sendiri. Bukan Mu'ad bin Jabal itu orang yang tidak percaya dengan ucapan Nabi, tapi heran kok sampai sedemikian beratnya, sehingga dengan keherannya itu timbul pertanyaan, apakah orang akan disiksa dengan apa yang diucapkan wahai Rasul? Rasulullah tuh heran juga, Musa Mu'ad bin Jabal tanya ini kan sudah jelas. Rasulullah menyatakan, apa kata Rasulullah? Jawabannya di sini ini, faqala sakulat ummuka ya Mu'ad. Kalau bahasa kita ini, mosok itu Mu'ad kamu nggak percaya, masa kamu nggak tahu? Sakulat ummuka,
ibumu kehilanganmu. Nah, artinya itu berarti itu bahasa yang menunjukkan keheranan. Sakulat ummuka ya Mu'ad. Wa hal yukabbun nasu finari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Ini bertanya, apakah manusia ini tidak akan terjerumus ke api neraka disebabkan apa yang mereka ucapkan? Sangat jelas kalau dia berkata masalah-masalah yang murtad, menjadi keluar dari Islam. Misalnya dia berkata dia itu Tuhan dua, maka otomatis dia itu murtad, keluar dari Islam. Atau dia bersaksi bahwa berhala sebagai Tuhan, maka keluar dari Islam. Atau dia itu menuduh orang lain berzina, maka otomatis dia berdosa. Atau dia berkata dusta, maka juga dia berdosa. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah berkata, juga hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, man adapun orang kana ada siapa orang yu'minu beriman siapa orang billahi pada Allah wal yaumil akhir hari kiamat falyakul maka hendaknya berkata orang khairun pada kebaikan aulias atau diam siapa orang. Jadi kata di sini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aulias maut. Orang yang beriman pada hari kiamat hendaknya apa yang diucapkan hal-hal yang baik, membaca istighfar, baca sholawat, baca Al-Quran, mengajak pada kebaikan. Itu kalau nggak mampu, diam aja. Baca sholawat, malas. Mau bicara yang baik tidak bisa, diam aja. Gitu. Selamat. Nah, dalam sebuah kisah tradisi Arab, satu ketika ada seorang Arab jahili, yakni orang Arab pedesaan, Arabi bahasanya itu, lewat pada suatu kelompok anak muda. Nah, lalu ketika dia lewat, dia itu dihina dengan kata-kata yang tidak baik. Si orang desa tadi itu diam aja dan kembali menyatakan, wahai pemuda-pemuda, orang itu ada dua golongan. Yang pertama itu orang yang bicara dan perkataannya itu membawa keberuntungan. Yang kedua orang yang diam dan diamnya itu membawa keselamatan. Sayangnya kamu bicara tapi bicara yang tidak menguntungkan. Dan saya diam tidak menjawab karena itu membawa keselamatan. Lalu dia pergi. Itu bijaknya orang desa. Walaupun dia bisa menjawab, bisa ngamuk-ngamuk, bisa kan? Tapi dia diam bilang, kamu ini bicara tidak beruntung, saya diam itu lebih selamat. Maka di sini Rasulullah menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya apa? Kalau dia percaya bahwa apa yang kamu kerjakan itu akan dicatat oleh malaikat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dia yakin nanti dia akan mendapatkan balasan apa yang diucapkan, maka dia itu harus berkata yang baik supaya mendapatkan balasan yang baik. Tapi kalau nggak mampu, diam saja biar nggak mendapatkan dosa. Wa qala berfirman Allah subhanahu tabaraka wa taala fi kitabih, dalam kitab Allah Al-Aziz yang mulia. Nah, di sini juga Allah menjelaskan di sini bahwa apa yang diucapkan ini kita akan dijaga raqib dan atid. Wa qala berkata Uqbah bin Amir, siapa Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najatu, apa yang membawa keselamatan? Jadi Uqbah bin Amir tanya Rasulullah, apa yang membawa keselamatan? Apa Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, amsik alaika lisanaka, amsik, hendak menahanlah engkau, alaika atasmu, lisanaka pada lidahmu, waliyasa'akah, dan hendaknya merasa luaskah kepadamu, baitukah, rumahmu, wabki, dan nangislah engkau, ala khati'atik, atas keliruanmu, wa inna ab'adan nasi ilallahi,
Wa in abadan nas, dan sungguhnya paling jauhnya manusia Allah pada Allah al-qalbu, yaitu hati al-qasi yang keras. Jadi satu ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana jatuh, bagaimana caranya supaya selamat? Jadi Uqbah bin Amir tanya Rasulullah, bagaimana caranya supaya selamat? Jawabnya Rasulullah pendek, amsik alaika lisanaka. Yang pertama itu supaya menahan lidah, jangan sampai berkata-kata kotor. Paham? Wafur. Siapa lagi yang berkata kotor? Mana lagi? Siapa namanya? Siapa lagi yang berkata kotor? Di belakang itu. Kalau enggak tidur ngomong kata kotor. Itu jaga lidahnya. Kalau ingin selamat. Kata orang, tergelincir kaki paling luka lutut. Tapi kalau tergelincir lidah hilang kepala. Coba sampean ngatain orang. Apalagi yang dikata-katain nanti itu orang punya kekuasaan, di penjara sampean. Iya Pak ya. Coba lihat buktinya, banyak orang itu di penjara kenapa? Berkata tidak baik. Sampean lihat, bukan satu bukan dua, banyak sekali akibat perkataan yang dia tidak benar, yang tidak mampu menahan perkataannya, tidak mampu dia mengatur lidahnya, dia harus berakhir di penjara. Maka di sini apa katanya di sini? Yang pertama, amsik alaika lisanaka. Yang kedua apa? Waliasa'aka baituka. Kamu itu harus merasa luas dengan rumahmu. Yakni artinya rumah ini diterima dengan baik, dibersihkan rumahnya, dipelihara rumahnya, diisi dengan banyak ibadah di dalamnya, dipakai untuk baca Al-Quran, dipakai untuk berzikir, untuk dipakai mendidik anak-anak yang menjadi soleh dan solihah, dipakai untuk mengajarkan agama. Waduh. Kemudian dipakai untuk menerima tamu dengan ramah, kemudian dipakai untuk berbuat baik dengan istri dan anaknya. Itu akan membawa kebahagiaan. Yang ketiga katanya, wabki ala khati'atika, dan kamu itu harus menangis terhadap kekeliruanmu. Artinya harus banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali terhadap perbuatan yang dia pernah lakukan, dan dia berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, dan betul-betul tidak mengulangi lagi, dan banyak istighfar kepada Allah dan banyak berbuat baik. Dan yang terakhir Rasulullah menyatakan, wa in abadan nasi Allah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah itu orang yang mempunyai hati yang keras. Dia hatinya tidak mau ingat kepada Allah, hatinya tidak mau mendengarkan peringatan Allah, hatinya tidak mau mencintai Allah, tidak mau mencintai utusan Allah, tidak mau mencintai sesama muslimnya. Waqalan, bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, inna abwadan nas, sesungguhnya paling bencinya manusia Allah pada Allah, al-fahisyuh, orang yang berkata keji, al-hadhi, yang suka mencela, bukan al-hadi, al-mubdhi, yang suka mencela, alladhi yatakallamu, yang bicara, bil fahisy, dengan keji, waradiil kalami, dan renyah perkataan. Maka di sini menyatakan inna abghadhan nasi Allahil fahisil mubdil ladzi yatakallamu bil fahsyi waradiil kalam. Orang yang paling jauh, orang yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang fahish, suka berkata-kata keji, suka berkata-kata kotor. Ingat, kamu yang suka kotor itu paling dibenci oleh Allah. Yang suka menghina orang lain, suka mencela orang tua lain, suka memfitnah orang lain, itu orang yang paling dibenci oleh Allah. Nah, juga al-mubdi, orang yang suka mencela. Siapa al-mubdi itu? Alladzi yatakallamu bil fahsyi wa radiil kalam, dan orang itu yang berkata keji dan berkata-kata yang rendah. Waqana, sungguh menjagana kepada kita Allah, siapa Allah, wa iyyakum, badan kalian semuanya,
syarra alsinatiha, pada kejelekan lidah kita, bimannihi, dengan nikmatnya Allah, wa karumihi, dan lomannya Allah, innahu, sungguh Allah, jawadun, zat yang maha pemurah, karimun, dan dermawan. Nah, kita minta pada Allah Pak, wa qana Allah wa iyyakum syarra alsinatina bimannihi wa karumihi innahu jawadun karimun. Ya, semoga kita diselamatkan oleh Allah dari keburukan-keburukan yang dilakukan oleh lidah kita. Saya yakin diterima oleh Allah karena Allah itu maha dermawan dan maha pemurah. Jadi intinya bab ini kita hati-hati jangan sampai tergelincir perkataan-perkataan yang mengandung perkataan keji, perkataan-perkataan yang mencela orang lain, lebih-lebih menuduh berzina pada orang lain, karena itu termasuk perbuatan dosa, termasuk dosa besar yang ke-21. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Inilah kita sampaikan pada pagi, lebihnya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.